Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar hari ini? Saya berharap rekan-rekan hari ini semakin bugar cukup ya. Di daerah Jawa Tengah, saya mendengar ada banyak kebiasaan baik. Satu diantaranya adalah jogo tonggo. Kalau itu dalam bahasa Indonesia artinya menjaga tetangga. Lebih sebenarnya makna dari apa yang disampaikan di sana adalah kepedulian sebenarnya. Ini sebuah bentuk kesaling tergantungan satu sama lain tanpa perlu melihat dia siapa, agamanya apa, etnisnya apa, tanpa melihat itu semua. Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika, yakin bahwa tetangga saya adalah saudaraku. Oke. Dan saya perlu memiliki kepedulian. Ketika kita mencoba memaknai ungkapan jogo tonggo ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran rekan-rekan. Satu diantaranya adalah betapa penting kita Indonesia Raya ini punya kasanah budaya yang sangat hebat, yaitu apa? Kegotong royongan, kesaling tergantungan. Ini sudah turun-temurun sebenarnya. Memang peristiwa COVID yang kita berharap semua makin berlalu ini mendatangkan aneka kreativitas. Salah satunya ya jogo tonggo tadi rekan-rekan. Dan dari situ sebenarnya kita perlu sungguh-sungguh makin peduli sebenarnya. Even meskipun bahkan ketika suasananya baik-baik saja. Ketika orang peduli satu sama lain, hidup menjadi lebih ringan. Hidup menjadi lebih bersaudara, dan di sana ada kedamaian, lalu ada kesejahteraan sudah barang tentu. Karena apa? Komunikasi bisa menjadi semakin baik. Dan yang kedua, apa yang kita bisa temukan dari sana adalah kreativitas. Yang tentu kita sudah tahu bahwa kreativitas itu tanpa batas. Dan diawali dari kepedulian ini, ada banyak sekali temuan-temuan yang bisa dibagikan, dikomunikasikan untuk apa? Membawa kesempatan-kesempatan yang bagus itu bukan hanya dinikmati oleh sedikit orang, tetapi semakin banyak orang. Itu semua mengalir dari jogo tonggo sebenarnya. Kalau ternyata kita punya sesuatu yang bagus, dan justru akan menjadi semakin bagus ketika ada banyak orang yang bisa mengimplementasikan atau memakai. Lihatlah, kalau ini sebuah proses bisnis, wow, tentu semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dilakukan negosiasi, pasti. Tetapi awal dari itu semua adalah kepedulian. Dan hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Rekan-rekan pasti sudah familiar, sudah paham dengan ungkapan no man is an island. Oke. Jadi manusia selalu butuh sesama. Ketika masih ada orang yang merasa diri hebat, bisa sendiri karena mungkin hartanya cukup, ya kita doakan saja supaya dia benar-benar semakin hari semakin bugar cukup. Tidak perlu ngarep, biarkan saja. Toh ada kok Raja Alam Semesta yang mengatur semuanya. Dan lagi ada ungkapan dalam bahasa Jawa, Gusti mboten sare. Oke, Sang Pencipta tidak pernah terlelap dalam tidurnya. Jadi Sang Pencipta watching us carefully. Oke. Keyakinan yang semacam itu ketika ditanggapi dengan keterbukaan hati dan semangat bugar cukup, dijamin kedamaian akan terjadi,
dan kesejahteraan akan mengikuti. Sudah barang tentu. Karena apa? Orang bisa fokus pada apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Persoalan pasti selalu ada. Hanya ketika ada kepedulian, persoalan bisa diselesaikan dengan tanpa meninggalkan persoalan yang lain. Orang bisa mengalami kehidupan semakin berkualitas. Dan itu dimulai dari mana? Dari setiap individu yang mau berkomitmen untuk bugar cukup. Memang rekan-rekan, ini butuh perjuangan. Saya sendiri sebagai pengisi konten selalu menonton lagi video-video yang kami buat. Dan itu semua memberikan afirmasi, memberikan peneguhan bahwa kita ada di jalur yang benar. Untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang membuat orang bisa tenang, bisa terang, dan bisa teguh. Karena apa? Kita klik secara rohani jasmani di dalam kita dan selalu dan senantiasa bugar cukup menjadi niat kita. Begitu rekan-rekan. Kalau ada yang punya pengalaman, silahkan ditulis di komentar di bawah. Yang suka video ini silahkan di like. Kalau merasa ini bagus kalau di forward, silahkan di forward. Terima kasih yang sudah subscribe. Rekan-rekan yang belum, saya undang untuk subscribe supaya mendapatkan video-video yang menarik dan perlu dari kami. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.